orang ngambil tanah sejengkal, tanahnya muslim sejengkal, tumit yaumal qiyamah sab'a aradin. Orang yang ngambil sejengkal itu nanti di hari kiamat dikalikan 7 lipatnya. Kalau ngambil harta orang lain, hati-hati ya. Yang urusan tanah ini banyak, nggak usah menuduh yang kemana-mana. Pokoknya ini jadi catatan kita untuk urusan tanah. Itu kadang ya kan cuma 1 meter gitu ya, urusan pindah patok itu gampang banget. Urusan ya bilangnya segini, lama-lama tuh patoknya geser gitu ya. Tanahnya kok makin dirantai ke sana. Ingat, itu di dunia, nanti di akhirat dilipatkan dari 7 kali dikalikin di leher. Bisa jadi syaratnya tadi dengan sumpah seraman. Wa al-jabalahunna, wajib dia masuk neraka. Orang yang ambil hartanya muslim haram masuk surga, wajib masuk neraka. Nah, catatannya walaupun amalnya banyak, walaupun sedekahnya banyak, gitu ya. Kalau ibadah lama sekian, tetap awalnya diharapkan dulu surga, wajib masuk neraka. Mau masuk neraka berapa lama silakan, tunggu saja. Bila ya Rasulullah, segala ditanya di sini, ditanyakan kepada Rasulullah, wa inna syai'an yasiran, apakah kalaupun itu cuma kecil gitu? Ini ada yang bertanya. Qala, jawabannya Rasulullah, wa kana miswakan, walaupun yang diambil dengan sumpah itu cuma alat siwak, kayu untuk siwakan. Kalaupun ya, untuk gosok gigi itu, orang mungkin ya bisa jadi karena sumpahnya ngaku-ngaku itu punya dia, padahal bukan. Itu yang kecil. Nah, kalau yang alat siwak saja kecil begitu, tidak boleh, apalagi yang nilainya lebih besar. Wa Ibnu Majah wa Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam hadis, man halafa ala yaminin atimatin inda bani hada, siapa yang sumpah dengan sumpah yang palsu tadi itu di atas mimbarmu, berarti ini posisinya berarti Rasulullah sedang di mimbar di masjidnya ada di Nabawi, faliyatawafat maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempat kembalinya nanti adanya di neraka. Walau ada siwakin ahdar, walaupun yang diperebutkan tadi itu hanya kayu siwak yang masih hijau. Al-yaminul ghamus, di dalam sebutan yang lain dosa sumpah itu disebutkan dengan yaminul ghamus. Nah, ini diriwayatkan di hadis yang lain Imam Al-Hakim dari Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna na'udzu minadz dzambi alladzi laisa lahu kafarah. Ini kan peringatan keras. Rasulullah itu mengulang-ulang yang berkaitan dengan sumpah yang palsu ini berkali-kali, sampai kemudian para sahabat paham betul kalau itu dosa besar. Kunna na'udzu minadz dzambi alladzi laisa lahu kafarah. Sumpah palsu itu termasuk dosa yang tidak ada tebusan. Karena ada dosa yang mungkin bisa diganti dengan amalan-amalan ibadah yang besar, ya. Tapi tidak dengan sumpah al-yaminul ghamus. Jadi sumpah palsu itu nggak ada tebusannya. Jadi kalau sudah sekali mau diganti pakai apa? Nggak bisa. Nggak ada amalan yang bisa menghapus dosanya sumpahnya palsu.
Wa ma yaminul ghamus. Sumpah palsu itu apa? Ar-rajuli yang faktiku biyaminihi malam. Seorang yang mengambil harta dengan sumpahnya malam rajuli, harta orang. Wa Tabrani an Jubair bin Mut'im diriwayatkan pula dalam kitab Imam At-Tabrani ini tentang dulu orang-orang solih di zaman para sahabat, para tabi'in. Ini hati-hati dengan sumpah. Kalau tidak perlu, tidak usah sumpah-sumpah. Apalagi sumpahnya dengan tujuan untuk ambil harta orang lain. Ini tentang Jubair bin Mut'im annahu iftada yaminahu bi ashrati alafi dirham. Tsumma qala, ini dulu Jubair bin Mut'im ini kalau sudah sumpah dia bayar sumpahnya, karena sumpah itu sebenarnya nggak ada ketentuannya gitu ya. Dan memang dalam keterangan di atas tadi itu tidak ada kalau sumpah palsu, kecuali kalau janji. Kalau janji, kita punya janji nggak bisa ditepati, itu ada kafaratnya, memerdekakan budak atau ngasih fakir miskin makan, atau paling tidak puasa 7 hari atau tidak ada 3 hari kafarat yamin. Tapi kalau sumpahnya palsu, nggak ada kafarat. Nah ini Jubair bin Mut'im ini kalau beliau itu pernah bayar sumpahnya di asyrati alafi dirham dengan 10.000 dirham. 10.000 dirham itu berapa miliar? Kira-kira 2 miliar kan? Untuk tebus karena dia mungkin merasa ada yang perlu ditebus. Walaupun beliau sendiri sampaikan warabil Ka'bah law halaftu shadiqan. Demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah. Kalau saya sumpah, saya sih sumpahnya pasti benar. Wa innaman huwa syai'un iftadaitu bihi yamini, saya hanya bayar sumpah saja. Walaupun beliau merasa tidak punya sumpah yang palsu. Jadi beliau bayar 10.000 dirham untuk bayar sumpah. Di riwayat yang lain, Anil Ash'ar bin Qais inna mushtara yaminahu marwatan bisab'ina alfa. Kalau sekali ceplos ngomong sumpah, beliau bayarnya berapa? 70.000 lebih besar. Wa hukiya Syafi'i, dan diriwayatkan tentang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Madani dan bersama Imam Syafi'i, beliau sampaikan, ma halaftu billahi fi umri la kadiban wa la shadiqan. Ini mungkin bisa jadi sesuatu yang kita ambil jadi pelajaran. Ma halaftu billahi fi umri, tidaklah saya pernah sumpah fi umri seumurku gitu. Seumurku ini belum pernah sumpah. La kadiban wa la shadiqan, tidak pula sumpah yang palsu maupun sumpah yang betulan. Imam Syafi'i nggak pernah pakai sumpah, nggak pernah pakai wallahi, karena wallahi itu berat aturannya. Kalau sudah ngomong wallahi berarti dia mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang diucapkan itu pasti benarnya. Kalau tidak, harus ada sumpah, jangan bermain-main dengan sumpah. Karena kalau sudah atas nama Allah, sudah tidak ada lagi harganya ini dunia, karena mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterjemahkan
persaksian, kalau di meja hukum, kalau orang sudah membohongi itu pasti diikuti, ucapannya dikuatkan dengan sumpah, dan sumpah adalah istilah itu kan pasti dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Syafi'i nggak pernah pakai sumpah. Tapi pun dari peringatan di sini, kalau yang dimaksudkan sumpahnya sumpah palsu, innal yamina fajirah haramun bal hiya kabiratun ittifaqan. Jadi sumpah yang palsu itu bukan hanya tidak boleh, bukan hanya haram, bal hiya kabiratun, bahkan itu termasuk dosa yang besar. Ittifaqan disepakati oleh para